Hello guys, kemarin saya sudah mendengarkan statement podcast dari salah satu channel YouTube yang membuat kuping saya panas tentang pemahaman konsep Tritunggal. Coba dengarkan ini. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu adalah Ehi Asyir Ehi. Ingat, ini nama perjanjian, bukan nama diri. Tuhan tidak punya nama. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Jangan sebut Yesus sebagai Bapa. Itu penghinaan kepada anak. Jadi Bapakku, Yesusku, jangan pernah. Kalau ada orang yang bilang Tuhan Yesus Bapa yang mulai, kamu sesat. Oke, saya tidak akan menyebut nama ini. Mungkin kalian semua kenal. Terutama saya akan menjelaskan apakah Bapa dan anak ini adalah suatu hal yang berbeda. Apakah menyebut Bapa sebagai anak itu adalah penghinaan? Apakah kita menyebut Bapakku adalah Yesus yang baik, Bapakku Yesus yang baik itu adalah sesuatu yang sesat? Ini yang saya akan koreksi. Sebenarnya saya nggak kaget ketika ada oknum yang mengutarakan seperti hal ini. Bahwa Alkitab mengatakan zaman akhir akan muncul nabi-nabi palsu yang menyerupai domba, padahal aslinya adalah serigala yang buas. Saya mau katakan kepada setiap jemaat orang percaya untuk dewasa dalam rohani. Teguhkan imanmu. Jangan ada tergoyahkan sedikit pun oleh oknum-oknum seperti ini. Saya mau bilang, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah cara, konsep berpikir Allah yang istimewa, bukan penghinaan. Keistimewaan Allah dalam berpikir untuk menyelamatkan manusia, terutama sebelumnya adalah menciptakan, mengembalikan, dan menyelamatkan manusia. Saya akan menjelaskan kepada kita semua. Trinitas berasal dari dua kata Latin, yaitu tri dan unitas, tiga keesaan. Trinitas adalah ketiga esaan. Jadi ini adalah satu kesatuan. Saya percaya Allah ada satu. Allah itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Menyebut Bapakku Yesusku bukanlah suatu penghinaan. Dan menyebut Yesus kau Bapakku yang baik itu bukan yang sesat. Baca ini 1 Korintus 8 ayat 6. Perhatikan baik. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Perhatikan baik. Saya mau katakan, menyebut Bapakku Yesusku itu bukan sesuatu yang sesat. Itu adalah suatu keistimewaan cara berpikir Allah. Dan saya mau katakan 1 Korintus 8 ayat 6 ini adalah satu kesatuan. Dan saya mau katakan lagi, Trinitas itu adalah suatu keistimewaan cara berpikir Allah untuk menciptakan, mengembalikan, dan menyelamatkan manusia dari dosa. Aduh, ada oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau kita menyebut Bapa sebagai Yesus, ini penghinaan, ini mengerikan, bikin pusing umat Kristen. Kenapa orang kayak begini dikasih panggung? Tapi saya nggak heran. Ini adalah penggenapan akhir zaman. Maka akan muncul nabi palsu, kelihatan seperti domba, padahal dia serigala. Saya bilang, tidak ada kata penghinaan ketika kita menyebut Bapa sebagai Yesus. Itu bukan penghinaan, itu keistimewaan cara berpikir Allah. Perhatikan baik, Yohanes 5 ayat 19. Perikopnya jelas, yaitu tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab kepadanya, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini adalah satu kesatuan, bukan penghinaan.
Ini adalah keistimewaan dari konsep Tritunggal Allah. Pola berpikir Allah untuk menciptakan, mengembalikan, dan menyelamatkan manusia dari dosa. Saya mau katakan, perhatikan baik. Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi tidak ada kita menghina Bapa kalau kita menyebut Yesus sebagai Bapa. Itu bukan hal yang sesat. Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Perhatikan baik, Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman telah menjadi manusia, dan firman itu sebelumnya sudah ada. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, firman Allah menciptakan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman Logos telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Firman telah menjadi manusia. Sudah ada di dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau katakan, dalam memahami Yohanes 3 ayat 16, kita harus memahami dengan pendewasaan iman kita. Memiliki konsep anugerah kasih Allah di dalam hidup kita. Kita akan menentang ayat ini kalau kita tidak percaya akan konsep anugerah Allah, kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Iman yang dewasa untuk setiap orang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah satu kesatuan. Konsep keistimewaan cara berpikir Allah untuk apa? Menciptakan, mengembalikan, menyelamatkan. Tiga ini loh. Ini istimewa, bukan penghinaan. Apa kita menyebut Bapa sebagai anak? Itu sebagai hal yang sesat, itu penghinaan. Kamu yang sesat. Jangan melebay-lebaykan konsep Tritunggal dengan pola pikirmu sendiri. Kalau kamu tetap mengimani hal ini, kamu itu adalah nabi palsu yang telah digenapi oleh firman Tuhan. Gak heran orang kayak begini dikasih panggung. Bikin pusing umat Kristen aja. Aduh, sebenarnya saya sudah buat konsep Tritunggal ini di dalam video saya sebelumnya. Nanti bisa dengarkan kita semua ya, di video saya sebelumnya. Perhatikan baik. Sekali lagi saya mau tekankan, Yohanes 3 ayat 16 harus dilihat dengan kasih anugerah Allah dan iman setiap orang percaya. Iman yang dewasa. Oke, saya akan jelaskan tentang Yesus nih. Matius 1 ayat 22-23. Ini adalah penggenapan dari firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Satu kesatuan, bukan penghinaan. Aduh, ini orang benar-benar ya. Matius 1 ayat 25. Tetapi Yusuf tidak bersetubuh, sehingga Yusuf sampai Maria melahirkan. Yusuf memberikan nama itu. Anak itu adalah Yesus. Dia lahir dari benih Roh Kudus. Yesus adalah bentuk Yunani dari nama Ibrani Yehoshua, atau disingkatnya Yosua. Bentuknya berbeda antara Yesua dan Hoshea. Yesus berarti artinya adalah pembebasan, dan bahwa nama ini adalah pilihan ilahi, bukan penghinaan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus mempunyai dua natur. Yang ini adalah keistimewaan Bapa dan Anak. Natur kemanusiaan dan keilahian. Natur keilahian itu berasal dari Bapa. Perhatikan baik. Natur yang pertama adalah kemanusiaan. Kita bisa lihat konsepnya di dalam Yesus mati di atas kayu salib.
Itu secara manusia dia mati. Dan keilahiannya kita bisa lihat di dalam Yesus menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat, menggandakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, orang mati dibangkitkan, menggandakan mujizat. Ini keilahian Bapa. Ini bukan penghinaan ketika kita menyebut Yesus kau Bapakku yang baik. Ini bukan sesat. Kamu yang sesat. Lebay banget nih orang. Dan ada penambah gelar, yaitu Kristus, dari kata Kristos. Ini adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Ya. Yesus adalah sang juru selamat, Mesias. Kristos adalah gelar yang ditambahkan. Oke. Kristos artinya adalah yang diurapi Tuhan. Saya mau katakan, kalau iman kita lemah, kita pusing deh untuk mengartikan, untuk menjelaskan, memahami tentang Allah. Gak usah pusing. Dengan sederhana saya mau katakan, konsep Trinitas adalah suatu keistimewaan cara berpikir Allah untuk menciptakan, mengembalikan, dan menyelamatkan. Menciptakan manusia, mengembalikan manusia ke rancangan yang semula, dan menyelamatkan manusia yang harusnya kita binasa. Kita beroleh hidup yang baru. Sorga menjadi milik kita karena kematian Yesus di atas kayu salib. So, saya mau katakan, menyebut Bapakku, Yesusku bukanlah suatu penghinaan. Dan menyebut Yesus kau Bapa yang baik itu bukan sesat. Kiranya ini menjadi pemahaman buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.